Inilah Metro Siang selengkapnya. Pemirsa, ribuan buruh dari wilayah Tangerang dan kawasan industri Pulau Gadung mulai memasuki wilayah ibu kota untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Ya, selain memarkir kendaraan di separuh badan jalan, ribuan buruh ini juga melintas di jalur bus Transjakarta menuju ke Istana Negara. Ribuan buruh melintas dari atas jembatan Layang Pesing, dari arah Cengkareng menuju Grogol, melaju menyusuri lajur khusus bus Transjakarta. Buruh dari berbagai elemen ini sejak Minggu pagi sudah mulai melintasi kawasan Jalan Daan Mogot, Tanjung Duren, Jakarta Barat, menuju ke Istana Negara dan Gelora Bung Karno. Banyaknya buruh yang melintas membuat Jalan Daan Mogot tersedat, ditambah sebagian buruh yang memarkir kendaraan roda 2 di separuh bahu jalan. Puluhan ribu buruh dari berbagai elemen melakukan aksi konvoi dari kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur menuju Istana Negara Jakarta. Aksi konvoi puluhan ribu buruh ini pun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sedikitnya ada 3 tuntutan masa aksi buruh, diantaranya meminta agar pemerintah dapat menghapuskan sistem BPJS Kesehatan yang dianggap masih berantakan, serta mendesak pemerintah untuk menghapus peraturan pemerintah nomor 78 yang dianggap menyengsarakan para buruh. Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas dan depan gedung DPR RI yang datang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Ya, para buruh menyampaikan aspirasinya sebelum melaksanakan kegiatan puncak yang nantinya ini akan menuju ke Gelora Bung Karno Senayan. Kita sudah terhubung dengan rekan Wilson Purba dan Trianisha yang memantau langsung jalannya aksi unjuk rasa. Kita akan ke Wilson terlebih dahulu. Wilson, bagaimana situasi unjuk rasa di depan Istana Negara dari pantauan Anda hingga saat ini? Ya Iqbal, saat ini unjuk rasa masih terus berlangsung dan tadi jika unjuk rasa ini dilakukan di 2 titik, yaitu di pintu utara Monas dan juga di pintu barat Monas. Saat ini dari yang pintu utara ini sudah bergabung dengan buruh lainnya yang ada di pintu barat, dan juga ini mereka datang dari berbagai wilayah Iqbal. Tadi ada dari Bekasi, ada dari Tangerang, dan juga ada dari Bogor, dan saat ini total buruh sudah ada sekitar 8.000 orang yang sudah menempati Monas ini sejak pukul 10:40 waktu Indonesia Barat tadi. Dan ini juga ada beberapa tuntutan yang disampaikan sama seperti buruh-buruh lainnya, namun yang disoroti bagi para buruh yang ada di kawasan Monas ini adalah untuk menolak kenaikan iuran BPJS karena dinilai selama ini gaji mereka sudah banyak sekali dipotong, dan jika nantinya iuran BPJS ini dinaikkan, maka pendapatan mereka juga akan semakin berkurang, dan juga untuk menghapus sistem outsourcing yang masih diterapkan di beberapa perusahaan yang ada di Pulau Jawa. Dan buruh-buruh ini datang tidak hanya dari kawasan Jawa Barat dan juga Jakarta, tapi juga ada dari Jawa Tengah yang sudah sampai di tempat ini tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi yang menarik Iqbal adalah pada saat menyampaikan orasinya, pihak buruh ini tidak hanya berteriak saja dengan menggunakan alat pengeras suara, tetapi juga memasang musik dangdut untuk menghibur bagi para buruh yang melakukan orasi ini, sehingga tadi ada selingan seperti ada orasi lalu musik kembali, lalu orasi kembali, lalu musik kembali. Ini dinilai untuk agar tidak membuat bosan bagi para buruh, sehingga tadi juga para buruh menyambut musik ini dengan berjoget dengan mengelilingi mobil polisi atau mobil barakuda yang diparkirkan tepat di depan Istana Merdeka. Dan nantinya pihak para buruh ini akan melangsungkan unjuk rasanya ini ke Gelora Bung Karno pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini juga buruh masih terlihat mulai masing-masing memasuki bisnya untuk kemudian nanti menuju ke Gelora Bung Karno, karena pihak kepolisian ini menyatakan bahwa para buruh ini tidak boleh melakukan aksi long march, sehingga ini para buruh nanti akan untuk ke Gelora Bung Karno akan menggunakan bisnya masing-masing. Dan nantinya ini para buruh ini juga akan berkumpul dengan buruh lainnya yang melakukan sejumlah unjuk rasa di beberapa titik yang ada di Jakarta. Dan untuk hingga saat ini arus lalu lintas juga masih ada pengalihan arus tepatnya di depan Istana Merdeka, yaitu di Jalan Merdeka Utara, sehingga ini arus lalu lintas dialihkan melalui Jalan Veteran seperti itu Iqbal. Dan pengalihan arus ini masih belum tahu akan dilakukan sampai kapan, karena pihak dari buruh ini masih banyak yang cukup berkeliaran di sekitar sini, terutama di pintu barat. Ini masih menjadi satu titik yang masih banyak para buruh. Dan
Namun hingga saat ini meskipun para buruh sudah mulai berangsur masuk ke mobil, pihak kepolisian atau pihak dari pengamanan masih terus melakukan pengamanan, masih terus menyiagakan barakuda dan juga pihak-pihak kepolisian yang berjaga di sejumlah titik seperti Balai Kota, depan Istana Merdeka, dan juga Mahkamah Agung, dan juga masih berada di kawasan Monas. Iqbal. Ya, dari depan istana kita ke depan gedung DPR bergabung bersama Tria Nisha. Nisha, bagaimana situasi demonstrasi di sana? Sudah adakah tanggapan dari para wakil rakyat? Ya, kita masih mencoba menghubungi rekan Tria Nisha yang memantau aksi unjuk rasa di Hari Buruh Internasional di depan gedung DPR. Kalau tadi kita sudah melihat di depan istana, ini buruh sudah menuju ke depan istana secara perlahan-lahan, namun situasi sejauh ini masih kondusif dan pengamanan sudah disiagakan. Kita akan langsung melihat situasi di depan gedung DPR, di mana nanti buruh juga berencana akan menuju ke depan gedung DPR untuk menyuarakan tuntutannya. Kita akan kembali mencoba menghubungi rekan Tria Nisha yang berada di depan gedung DPR. Nisha. Nisha, bagaimana situasi di sana? Sudah adakah tanggapan dari wakil rakyat? Ya, Iqbal, ada sekitar 1.500 buruh yang tergabung dalam kami Serikat Pekerja Nasional yang telah disebut sejak pukul 9 pagi tadi di depan gedung DPR RI. Ini memang dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini ada dua kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah menyampaikan aspirasi. Selain di depan Istana Merdeka, mereka juga menyampaikan di depan gedung DPR RI. Dan acara yang kedua adalah acara hiburan yang akan digelar di gedung maksud kami di GBK atau Gelora Bung Karno. Dan pada siang hari ini para buruh dari SPN atau Serikat Pekerja Nasional ini sudah mendapatkan tanggapan dari anggota dewan. Ini adalah Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf tadi beserta dua anggota Komisi 9 DPR yang lainnya, yaitu Zulfikar dan juga Irma Suryani dari Partai Nasdem yang sudah mendatangi para buruh ini dan tadi sempat menaiki ke mobil komando dan ikut menyampaikan bahwa pihak Komisi 9 DPR ini menyetujui beberapa tuntutan yang diusulkan oleh para buruh dari gabungan SPN ini, dan ada 12 tuntutan dari para buruh, namun beberapa di antaranya yaitu mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, kemudian membubarkan BPJS dan hapus upah padat karya. Dan tadi Dede Yusuf mengatakan bahwa pihaknya atau Komisi 9 DPR akan membentuk panja pengupahan untuk menindaklanjuti keinginan dari para buruh ini. Dan tadi Dede Yusuf juga mengatakan akan menghapus BPJS atau dalam hal ini membuat BPJS jadi tidak ada lagi kelas-kelasnya atau tidak membedakan kelas-kelas di antara masyarakat. Dan kemudian tadi juga sempat disuarakan oleh para buruh mengenai tolak tenaga kerja asing dengan modus investasi. Tadi Dede Yusuf juga memberikan tanggapannya bahwa ia menyetujui terkait adanya tenaga kerja bermoduskan investasi ini karena banyak sekali turis-turis saat ini yang datang ke Indonesia mengatakan menjadi turis, namun ternyata di sini bekerja sebagai pekerja yang dasarnya ini sama seperti para buruh. Dan Dede Yusuf dan juga anggota Komisi 9 yang lainnya mengatakan akan segera menindaklanjuti tuntutan dari para buruh ini. Dan untuk sementara ini arus lalu lintas di depan gedung DPR RI dari arah Semanggi menuju ke kawasan Selipi ini masih terpantau lancar, meskipun ada banyak sekali buruh di depan gedung DPR RI. Setelah ini mereka akan melanjutkan perjalanan ke Gelora Bung Karno untuk acara hiburan. Untuk sementara demikian, Iqbal, kembali ke ada di studio. Baik, Tria Nisha melaporkan langsung dari depan gedung DPR Jakarta. Kalau tadi sedikit ada masalah audio, kita sedikit membuat summary begitu. Sudah ada sejumlah buruh yang menyampaikan aspirasinya, Yohana, yang kemudian sudah ditemui juga oleh Ketua Komisi 9 dan juga ini beberapa tuntutannya antara lain mencabut PP 78 tentang pengupahan. Kalau tadi di depan gedung DPR ada orasi di Jakarta Utara, ada apa, Yohana? Iya, ini kita akan melihat bagaimana situasi buruh di mana ratusan buruh memblokade pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok dalam aksi May Day kali ini, pemirsa, pada Minggu pagi, dan para buruh menuntut pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Ya, ratusan buruh ini berasal dari berbagai elemen Serikat Pekerja Pelabuhan, di mana aksi ini dilakukan untuk mendesak pemerintah menghapus sistem kerja outsourcing. Blokade ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan aksi pekerja Pelabuhan Tanjung Priok ini juga menghentikan operasional bongkar muat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Ya, setelah aksi blokade ini, para buruh akan menuju ke Gelora Bung Karno dan Istana Negara untuk bergabung dengan serikat buruh lainnya. Tapi nanti